Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Fikar Setiawan dengan NPM 25106310700083. Video presentasi ini dibuat guna memenuhi tugas dari Bapak Arya Kusuma Yuda SPD MPD dalam mata kuliah pembelajaran dan perkembangan gerak. Bentro, pulang lagi wayahnya. Nah, pada video presentasi kali ini saya akan membawakan presentasi olahraga renang. Olahraga renang adalah olahraga dalam air yang mengkoordinasikan gerakan seluruh tubuh, baik itu tangan, kaki, maupun kepala dan badan. Nah, olahraga renang itu termasuk ke dalam kategori olahraga kardio seperti olahraga lari. Namun olahraga renang ini justru lebih berat dibanding olahraga lari. Kenapa demikian? Karena olahraga renang kita akan melawan hambatan air di dalam air yang masanya lebih berat daripada udara. Nah, olahraga renang ini sendiri unik karena memasuki ke dalam 3 kategori, yaitu rekreasi, recovery, dan kompetitif. Dan olahraga renang ini juga banyak digemari di kalangan masyarakat. Namun, masih ada beberapa orang yang belum bisa melakukan gerakan-gerakan renang dengan baik dan benar. Oleh karena itu, pada video presentasi kali ini saya akan membahas bagaimana cara melakukan teknik dasar gerakan renang dengan baik dan benar. Sebelum lanjut ke materi teknik dasar renang, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu gerak dasar. Gerak dasar adalah gerakan pondasi awal untuk melakukan gerakan yang lebih kompleks. Gerak dasar terdiri dari 3 jenis, yaitu gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Nah, gerak dasar ini erat kaitannya dengan tahap belajar gerak yang terdiri dari 3 tahapan, yaitu tahap kognitif, asosiatif, dan otonom. Nah, kalian pernah sadar gak sih kalau ada beberapa orang yang bisa renang, namun ketika saat diperbaiki gerakannya sangat sulit untuk diperbaiki. Nah, saya akan menjelaskan masalah tersebut. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu kognitif, asosiatif, dan otonom. Nah, pada tahap kognitif adalah di mana tahap seseorang melakukan belajar gerak yang pertama kali. Contoh, saya diberitahu untuk melakukan gerakan drill kaki dengan cara menendang kedua kaki bergantian di air. Saya akan melakukannya dengan mengingat dan melakukannya secara perlahan. Lalu pada tahap asosiatif, saya sudah mulai melakukannya dengan secara lancar, namun perlu ada yang memastikan gerakan saya dilakukan dengan benar. Lalu tahap otonom yang terakhir. Tahap otonom adalah tahap terakhir pada tahap pembelajaran gerak. Tahap otonom adalah tahap otomatisasi gerak, di mana kita bergerak tanpa kita sadari, tanpa perlu mengingat lagi. Nah, pada tahap inilah seseorang sulit untuk diperbaiki gerakannya. Oleh karena itu, penting kita mengetahui teknik dasar dengan baik dan benar. Teknik dasar renang. Untuk melakukan gerakan renang secara baik dan benar, kalian harus menguasai terlebih dahulu ketiga teknik dasar renang, yaitu drill kaki, badan, dan napas. Selain kalian harus bisa mengambang, kalian juga harus memerhatikan ketiga gerakan teknik dasar tersebut. Nah, langsung saja kita penjelasan materi drill kaki. Yang pertama, kalian bisa melakukan gerakan drill kaki di rumah maupun di kolam. Jika kalian melakukan gerakan di kolam, kalian bisa melakukannya dengan cara berdiam diri atau duduk di pinggir kolam. Lalu luruskan kedua kaki di bawah air. Lalu gerakan kaki menendang secara bergantian.
Namun jika kalian di rumah, kalian bisa melakukannya dengan duduk di sebuah kursi, lalu menggerakkan kaki dari pangkal paha. Ingat, harus melakukan gerakan dari pangkal paha supaya gerakan dilakukan secara baik dan benar. Gerakan yang salah biasanya orang melakukan gerakan dengan lutut, bukan dengan pangkal paha. Nah, jika kalian berada di rumah, kalian bisa melakukannya dengan duduk di sebuah kursi lalu menendang kaki secara bergantian kanan dan kiri. Nah, lanjut ke materi selanjutnya adalah materi teknik dasar posisi badan. Nah, untuk melakukan gerakan renang yang baik, kalian harus bisa melakukan gerakan yang melakukan renang dengan sejajar dengan air atau streamline. Seperti contoh yang ada di belakang. Satu adalah gerakan yang salah karena posisi badan tidak streamline dengan air. Untuk melakukan gerakan streamline dengan air, kalian bisa melakukan latihan dengan melakukan gerakan meluncur, yaitu berdiri di sebuah tembok di pinggir kolam, lalu menendang dengan sekuat tenaga ke arah depan, dan usahakan badan kalian tetap lurus atau sejajar dengan air seperti yang ada di belakang. Lalu materi yang ketiga adalah pernapasan. Untuk melakukan latihan napas, kalian bisa melakukannya dengan cara berada di kolam dan melakukan bubbling. Bubbling adalah teknik pengambilan napas dan membuang napas. Teknik ini biasanya dilakukan untuk melakukan pemanasan. Kalian bisa melakukannya dengan cara berdiri di pinggir kolam, lalu mengambil napas dengan mulut, lalu masukkan badan dan kepala ke dalam air. Lalu buang napas di dalam air menggunakan hidung, lalu naik lagi mengambil napas dengan mulut. Lalu lakukan secara berulang-ulang. Itu saja teknik dasar yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.